Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satu komunikasi kita dengan Allah itu kan kita lakukan lewat sholat ya. Lewat sholat. Maka mari kita coba perbaiki sholat kita ya. Agar apa? Agar kita ini lebih khusyuk di dalam sholat, lalu kita bisa lebih dekat kepada Allah. Untuk itu saya bacakan sebuah hadis riwayat Bukhari. Ini hadis ini agak panjang, tapi saya ambil terakhirnya aja dan saya langsung baca terjemahnya ya. Nabi bersabda, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak nina. Itu berarti apa? Kita nggak boleh cepet-cepetan ketika rukuk ya. Begitu rukuk langsung berdiri, itu tidak boleh. Karena apa? Karena menurut Nabi kita disuruh apa? Rukuklah kamu sampai benar-benar rukuk dengan tumak nina. Lalu sabda Nabi selanjutnya, lalu bangkitlah dari rukuk, itu berarti namanya i'tidal ya. Hingga kamu benar-benar berdiri tegak ya. Berdiri tegak. Jadi kalau belum tegak, kita nggak boleh langsung sujud ya. Kita nggak boleh langsung sujud. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak nina. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak nina. Berarti duduk antara dua sujud itu harus sempurna ya, harus sempurna. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh rakaatmu. Nah, itu apa yang disuruh Nabi untuk memperbaiki sholat kita. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sedang sholat itu kita bayangkan seolah-olah kita sedang dialog dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Lalu kita bayangkan seolah-olah kita melihat Allah ya. Kita melihat Allah. Bahkan Nabi menyuruh kita ketika kita sholat itu seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita ya. Setelah itu kita akan mati ya. Nah, kalau kita merasa sholat saat itu merupakan sholat terakhir kita pasti khusyuk ya. Kita akan berusaha untuk khusyuk, untuk pelan-pelan ya, untuk pelan-pelan. Jadi Nabi menyuruh kita juga seolah-olah menganggap seolah-olah sholat yang kita lakukan saat itu merupakan sholat terakhir kita. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tadi Nabi menyuruh kita untuk apa? Rukuklah sampai benar-benar rukuk dan sujudlah sampai benar-benar sujud. Bagaimana mungkin kita melakukan rukuk dengan cepat-cepat, sujud dengan cepat-cepat, apabila kita membaca doanya itu dengan sempurna ya, dengan sempurna. Coba kita ingat doa rukuk itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ketika rukuk itu yang sempurna menurut Nabi, kaki kita dengan badan kita itu membentuk sudut 90 derajat ya. Dan badan kita itu lurus gitu ya. Andaikan di punggung kita ini dikasih bola, maka bola itu tidak akan bergerak. Itu menunjukkan apa? Cara rukuk yang sudah benar ya. Maka di saat itu kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita baca dengan tartil, dengan pelan-pelan, Subhana Rabbiyal Azim. Apalagi kalau kita apa? Ingat-ingat artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung ya. Kita baca seperti itu pelan-pelan dan kita ingat artinya di dalam hati, maka Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Lalu kita ulang minimal 3 kali membaca itu. Tidak mungkin kita cepet-cepetan rukuknya ya.
Tidak mungkin. Kalau kita sempurna membacanya, kalau kita nikmati bacaan itu, lalu ketika sujud kita diajari Nabi melalui hadis riwayat Abu Daud, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Coba kita baca pelan-pelan, kita nikmati Subhana rabbiyal a'la. Lalu kita baca juga artinya di dalam hati, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Lalu kita ulang 3 kali. Maka tidak mungkin sujud kita itu akan cepat-cepatan. Tidak mungkin akan cepat-cepatan. Bahkan Nabi ketika sholat itu sering membaca apa? Sering membaca doa ruku dan doa sujud itu sama ya. Ketika surat itu Al-Asr, surat Al-Nasr ya, surat Idza Jaa itu turun, maka setelah itu Nabi membaca ini. Doa untuk ruku dan doa untuk sujud itu sama ya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa itu dalam ruku dan sujudnya. Yaitu apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Coba itu kita baca pelan-pelan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apalagi kalau kita ingat artinya, maha suci Engkau Tuhan kami yang segala puji bagimu, dan Allah Tuhan yang maha pengampun. Nah itu coba kita ulang ya. Terus minimal 3 kali coba. Pasti rukuk kita itu lama dan pasti sujud kita itu lama. Dan Nabi membaca doa ini ketika rukuk dan sujud itu 10 kali ya, 10 kali. Maka betapa lamanya ada rukuknya Nabi, betapa lamanya sujudnya Nabi. Padahal Nabi sudah dijamin surga. Padahal Nabi sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka mari kita coba meniru Nabi ketika rukuk, ketika sujud membaca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kita baca itu minimal 3 kali misalnya. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau Tuhan yang maha pengampun. Nah, dan kita juga bisa lebih lama lagi ketika sujud. Karena apa? Karena ketika sujud itu merupakan posisi terbaik hubungan antara Allah dan kita. Antara Allah dan kita. Maka kenapa begitu? Karena ada hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya langsung. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Jadi ketika kita sujud itu merupakan apa? Posisi yang terdekat antara kita dengan Allah. Maka Nabi menyuruh kita saat itu ketika sujud itu, oleh karena itu berbanyaklah doa saat itu. Di samping kita membaca doa sujud, kita juga berdoa yang lain-lain agar apa misalnya? Agar sholat kita diterima oleh Allah, agar sholat kita lebih khusyuk, agar sholat kita bisa istiqomah berjamaah ke masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita berbanyak doa, disuruh Nabi. Ini hadisnya, saya ulang. Momentum terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di saat itu. Nah, kalau kita berdoa di saat sujud, di mana itu momen terdekat, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan bagaimana kalau kita itu tidak tumaknina ketika sholatnya, cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan. Tidak ada berhentinya antara gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi tidak ada berhentinya.
Maka ancaman Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nas sarikotal ladzi yasriku salatahu." Seburuk-buruk pencuri, kita dikatakan pencuri yang sangat buruk oleh Nabi adalah yang mencuri dari sholatnya. Ada orang yang mencuri dari sholat itu. Bahkan oleh Nabi dikatakan seburuk-buruk pencuri. Ada ternyata. Sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah wa kaifa yashrikuha. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat itu? Sahabat suka heran kalau begitu itu ya. Kalau maka Nabi menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rasulullah bersabda menjawab, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi kalau kita tidak sempurna rukuk, tidak sempurna sujud, maka oleh Nabi dikatakan kita itu sebagai pencuri di dalam sholat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo kita berusaha agar apa? Agar kita memperbaiki sholat kita. Minimal yang kita perbaiki itu tadi, rukuknya dibuat lama sampai benar-benar rukuk, kata Nabi, dengan tumaknina, dibaca doanya, dibaca artinya pelan-pelan. Lalu kita berdiri i'tidal sampai berdiri sempurna ya. Sampai berdiri sempurna. Jangan cepet-cepetan ya, jangan cepet-cepetan. Anggap itu sholat kita yang terakhir ya. Sholat kita yang terakhir. Maka karena sholat yang kita yang terakhir, kita ingin berlama-lama bersama Allah ya. Kita ingin berlama-lama berdua dengan Allah ya. Lalu kita sujud, perbaiki sujud kita ya. Sujud yang lama ya. Sujud yang lama. Kita baca doanya, kita baca artinya, lalu kita berdoa yang lain-lain ketika sujud, karena di saat itu adalah posisi terbaik antara kita dengan Allah. Lalu kita duduk antara dua sujud, itu pun kita buat lama ya. Karena apa? Karena doanya itu cukup baik untuk kita mintakan kepada Allah ya. Lalu kita sujud lagi yang lama juga itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa memperbaiki sholat kita, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.